Dan saya ingin mempertanyakan kredibilitas A'agim sebagai ulama itu, dia pernah belajar di mana gitu. Oke, dia ngaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah di pesantrennya Darut Tauhid. Coba kamu cek A'agim itu ngaji kitab Al-Hikam, itu ngaji syarah Al-Hikam tidak. Dia kan baca terjemahan. Baca terjemahan matan hikam terus dijelaskan dengan penafsiran dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau Anda berprofesi sebagai ulama, maka Anda harus bijak. Maka Anda harus mendamaikan umat, bukan malah bikin gaduh. Sebagaimana definisi ulama, allazina yang duruna ila ummah bi'ainir rahmah. Allazina orang-orang yang zuruna yang melihat al-ila umat kepada umat bi'ainir rahmah dengan kacamata atau mata kasih sayang. Jadi seorang ulama itu melihat umatnya itu dengan mata kasih sayang. Bukan bi'ainil firqah, bukan bi'ainil tafriq, bukan dengan kacamata pemecah belah gitu. Nah, ini agak heran ketika ada seorang ustadz sekelas A'agim yang populer gitu, terkenal, dan ia tercatat dalam sebuah buku yang berjudul Mujahid Dakwah dari Bandung, bernama A'agim Abdullah Gimnastiar. Ada T-nya. T-nya itu kan berbentuk salib gitu. Jadi Gimnasiar lah. Nah, A'agim Nasyar ini mengeluarkan statement bahwa logo HUT RI, hari ulang tahun RI, itu serasa mirip salib katanya. Masya Allah. Jadi sebetulnya ini nantinya akan menjadi sebuah pemahaman Islam yang terlalu simbolik. Padahal simbolik itu tidak terlalu bermakna sebetulnya. Kenapa gitu kan? Anda itu menyembah agama atau menyembah Tuhan? Anda itu menyembah simbol atau menyembah Tuhan? Gitu. Nah, ini persoalannya kan. Nah, seringkali gitu kan, orang-orang ini alergi dengan simbol-simbol. Padahal di rumahnya pun pasti ada simbol salib gitu. Nah, kita masuk ke persoalan budaya. Islam itu tidak akan berdiri, kebudayaan Islam itu tidak akan berkembang jika tidak mengadopsi dari kebudayaan agama lain. Iya gak? Islam itu tidak akan berdiri sendiri. Kebudayaan Islam itu tidak akan seindah ini, tidak akan semaju ini gitu. Kebudayaan dan seni Islam itu jika tidak mengadopsi kebudayaan lain. Contoh, kubah masjid. Apakah itu berasal dari kebudayaan Islam? Bukan. Itu berawal dari kebudayaan Yunani. Kubah masjid. Menara masjid. Menara itu apa sih sebetulnya? Menara itu dari kata manarun. Dari kata naro yang artinya api. Naro, manarun. Manarun itu isim makan. Sebuah nama untuk tempat. Manarun itu adalah tempat api. Jadi menara itu tempat api. Ini diadopsi dari mana? Diadopsi dari agama Majusi. Jadi ketika agama Majusi menyembah api, itu mereka membuat sebuah menara dan di atasnya itu ada api. Itu diadopsi oleh Islam jadi menara masjid. Tradisi Persia. Sekarang pertanyaannya, di Islam, masjid manakah yang pertama kali menggunakan kubah? Kubah masjid. Masjid yang pertama kali menggunakan kubah itu adalah Masjid Qubbatus Sokhro yang ada di Yerusalem. Kubah batu, Sokhro itu batu. Nah terus Masjid Nabawi kapan dibikin? Ada kubah hijau gitu di Masjid Nabawi. Itu di era Walid bin Malik
kerajaan Walid dinasti Umayyah. Nah, itu arsitek-arsitek itu hasil adopsi dari kebudayaan lain. Di era Nabi tidak ada kubah. Masjid yang dibangun Nabi, Masjid Nabawi itu tidak ada kubah. Bukankah itu simbol agama lain yang kita adopsi di dalam Islam? Gitu. Jadi jangan terlalu alergi terhadap simbol-simbol orang lain. Kenapa? Islam pun mengadopsi simbol orang lain. Jangankan itu, uang. Uang yang diadopsi oleh Nabi, dinar dan dirham, itu bukan uang asli yang diciptakan oleh Nabi. Bukan uang asli yang memang tersebar di era Arab waktu itu. Itu hasil adopsi dari kebangsaan Romawi. Dari kerajaan Romawi, dinar dan dirham itu. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh ini logo salib gitu, ini dan lain sebagainya. Seakan-akan dunia ini sempit gitu loh. Dan saya ingin mempertanyakan kredibilitas A'agim sebagai ulama itu, dia pernah belajar di mana gitu. Oke, dia ngaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah di pesantrennya Darut Tauhid. Coba kamu cek A'agim itu ngaji kitab Al-Hikam, itu ngaji syarah Al-Hikam tidak. Dia kan baca terjemahan. Baca terjemahan matan hikam terus dijelaskan dengan penafsiran dia gitu. Jadi tidak jelas. Kredibilitas keulamaannya itu tidak jelas A'agim ini. Jadi gak cocoklah dia jadi ulama. Saya kira dia lebih baik jadi motivator gitu. Jangan jadi motivator yang jadi ulama. Jadi kayak Haikal Hasan. A'agim Haikal Hasan itu kan bukan ulama, dia hanya sebatas motivator saja gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Saya ingin sedikit membaca kitabnya Imam Al-Ghazali yang sering saya kutip dulu di pesantren. Al-Ghazali membagikan karakter manusia itu terhadap 4 karakter. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Yaitu rajulun yadri. Seorang manusia yang tahu wa yadri lahu. Dan mengerti terhadap dirinya, annahu yadri, bahwa dirinya itu orang yang mengerti gitu. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Fadzalika alimun, maka itu orang adalah orang alim. Fattabi'uhu, maka itu ikutilah dia. Jadi orang yang mengerti dan dirinya mengerti kalau ia mengerti, itu adalah orang alim gitu. Nah, orang alim seperti itu yang memahami dirinya, memahami umatnya, memahami kondisi sosial dan dia mengerti persoalan itu, dia itu adalah orang alim. Itu karakter manusia yang pertama. A'agim masuk gak karakter yang ini? Saya kira tidak. Tidak masuk terhadap karakter orang alim. Kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikizuhu. Rajulun yadri, manusia yang mengerti, wala yadri, tetapi dirinya tidak mau mengerti, tidak mau memberi pengertian kepada orang lain gitu. Annahu yadri fadzalika naimun fa'aikizuhu. Dan itu adalah orang yang tidur. Fa'aikizuhu, maka bangunkanlah. Nah, jadi orang seperti ini dia mengerti, tetapi tidak mau memberi pengertian kepada orang lain, padahal dia mengerti gitu. Padahal dia tahu dirinya mengerti. Nah, ini seperti orang tidur. Fa'aikizuhu, maka bangunkanlah orang itu. Orang seperti ini adalah orang-orang munafik. Bahwa dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan dia sesekali mengamalkan ilmunya hanya untuk kepentingan nafsunya, untuk kepentingan politiknya. Nah, A'agim masuk gak terhadap kategori ini? Saya kira masuk terhadap kategori ini. Nah, itu kan sebuah kepentingan untuk melegitimasi bahwa simbol Hud itu ada tanda salib dan membuat nafsu umat Islam bangkit dan ingin mendiskriminasi kelompok lain. Itu bahwa itu tanda salib, bahkan mungkin menuduh pemerintah gitu kan sebagai agen kristenisasi mungkin. Nah, ini yang ditakutkan gitu adalah yang kedua. Ketiga, karakter ketiga yaitu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri
fadzalika mustarsyidun fa'arsiduhu. Nah, rajulun la yadri, manusia yang tidak mengerti, wa yadri annahu la yadri, tetapi dia paham bahwa dirinya itu tidak paham gitu. Tidak mengerti, tapi dia mengerti bahwa dirinya itu bukan orang pinter, dirinya itu orang bodoh gitu. Dan dia perlu belajar. Nah, ini yang disebut oleh orang Sunda sebagai bodoh alewo. Bagus gak ini? Bagus. Bahwa dia mengerti bahwa dirinya orang bodoh, tidak mau bicara, tidak mau sok tahu gitu. Nah, ini adalah kategori karakteristik manusia yang cukup relatif baik gitu. Nah, dan keempat, terakhir nih. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun. Fadzalika jahilun. Nah, rajulun la yadri, manusia yang tidak mengerti, wala yadri gitu kan. Kalau dirinya tidak mengerti dan emang tidak mengerti dirinya itu. Nah, dan tidak mau mengerti gitu. Dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti dan tidak mau mengerti gitu. Berbeda dengan kategori ketiga tadi. Yang ketiga itu tidak mengerti tapi ingin mengerti gitu, bahwa dirinya itu tidak paham apa-apa. Tetapi yang kedua ini masa bodoh gitu. Udah tidak paham, tidak mengerti, tetapi tidak ingin mengerti. Nah, ini disebut kategori sebagai jahlun murakkab. Ya, ada dalam ilmu mantik itu disebut sebagai jahlun murakkab. Bodoh yang katotoloyo, kalau istilah Sunda bodoh katotoloyo. Jadi jahlun itu ada dua, jahlul basit dan jahlul murakkab. Nah, yang kategori ketiga tadi itu jahlul basit, bodoh alewoh istilah Sunda. Yang kategori keempat jahlul murakkab, yaitu bodoh katotoloyo. Nah, yang bagus kategori pertama, dia orang alim yang mempraktekkan kealimannya. Yang kedua, dia orang alim tidak mempraktekkan kealimannya, tetapi mempraktekkan kealimannya sesekali hanya untuk mementingkan kepentingan nafsu politiknya, nafsu dirinya gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, Agim masuk kategori yang mana? Saya kira Agim masuk kategori ke yang dua. Sebaiknya Agim, menurut saya sebagai seorang santri, Agim lebih baik ngaji lagi dan lain sebagainya gitu, memperdalam Islam dan tidak senonoh dalam mengeluarkan statement. Oke, syukron wa dumtum fil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.